Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Waalaikumsalam. pada hari ini hari Rabu 2 Juni 2021, kelas kita Hukum Perdata akan mengadakan final debat yang akan diikuti oleh dua kelompok peserta final. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah tentang perkawinan campur yang sering terjadi di Indonesia. Dari dulu, Indonesia memang terkenal sebagai negara yang sangat menarik bagi turis-turis dunia. Ada beberapa faktor yang memberikan uh, dukungan terhadap kenapa orang-orang asing ini lebih suka tinggal di Indonesia. Yang pertama adalah mereka menganggap bahwa negara kita ini memiliki biaya hidup yang cukup murah. Kemudian yang kedua adalah sikap kita yang sangat ramah dan sangat welcome kepada orang-orang asing. Apalagi ada budaya kita, budaya suka saling tolong menolong. Kemudian munculnya banyak perusahaan-perusahaan baru, munculnya industri-industri penanaman modal asing, kemudian munculnya banyak sekali akuisisi dari perusahaan penanaman modal negeri menjadi penanaman modal asing atau PMA. Ini juga memberikan dampak yang positif maupun negatif kepada negara kita, di mana tenaga kerja asing ini mulai masuk bertambah jumlahnya, tingkatnya ke Indonesia. Nah, apa yang akan terjadi setelahnya? Ketika banyak sekali tenaga kerja asing ini masuk, sehingga akan mempengaruhi budaya yang ada di negara kita. Salah satunya adalah terjadinya perkawinan campur, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, di sini akan terjadi dua percampuran budaya antara budaya kita dengan budaya asing, meskipun tidak langsung berdampak pada kita ya, tetapi ada yang namanya hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang nantinya juga akan terpengaruh ketika mereka ini berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana sih nanti statusnya mereka ini, karena mereka ini adalah WNA, apalagi ketika mereka ini mulai memiliki anak. Nanti apakah anak ini menjadi WNI atau WNA, atau apakah ada yang namanya WN campuran, karena di negara kita tidak mengenal yang namanya dua kewarganegaraan seperti itu. Nah, dampak yang lainnya adalah ketika terjadi yang namanya kawin kontrak. Kawin kontrak ini sudah dijelaskan pada pertemuan lalu adalah pernikahan yang sah dilakukan di mata hukum, namun ada perjanjian tertentu antara kedua belah pihak di mana kedua belah pihak ini dalam waktu tertentu akan melakukan perceraian. Tentunya setiap perkawinan akan ada yang namanya perjanjian pranikah. Di sini belum diketahui secara pasti apakah ada kerugian ataukah ada keuntungan dari kedua belah pihak, namun terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat mengenai fenomena perkawinan kontrak ini. Ada yang menganggap bahwa yang melakukan perkawinan kontrak ini adalah uh, memiliki nilai-nilai yang negatif, dan sebaliknya ada yang beranggapan bahwa ini untuk menghindari yang namanya tindakan-tindakan asusila di luar pernikahan atau yang sering disebut dengan perzinahan seperti itu. Tugas Anda pada hari ini adalah untuk menanggapi terkait pro dan kontra antara terjadinya pernikahan kontrak atau yang terjadi karena pernikahan campuran. Saya sendiri yang akan menjadi timer pada hari ini karena mengingat waktu kita cukup singkat. Kemudian Dewan Juri tolong bantu saya untuk memberikan penilaian terhadap dua kelompok pada hari ini. Saya persilahkan pada tim kontra terlebih dahulu untuk memberikan pernyataan terhadap fenomena dan tema yang telah saya berikan. Saya berikan waktu selama 2 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya dari tim kontra ingin menjelaskan tentang alasan kenapa kami tidak mendukung kawin kontrak. Di sini alasan saya yang pertama yaitu kawin kontrak ini dijadikan oknum sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan. Praktek kawin kontrak juga sudah diharamkan sejak 25 Oktober 1977 melalui fatwa MUI para ulama yang mendudukan peristiwa kawin kontrak pada konteksnya kemudaratannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Perkawinannya yang tidak dicatatkan melalui proses hukum yang berlaku dan juga tidak dicatatkan di yang berlaku. Karena juga dalam beberapa kasus, contohnya seperti di Puncak Bogor, seperti tema ini kan perkawinan campuran. Nah, kalau dikaitkan dengan perkawinan campuran, di kasus-kasus yang ada di Puncak Bogor itu rata-rata yang melakukan kawin kontrak itu adalah warga negara asing. Nah, warga negara asing ini tidak mencatatkan pernikahannya ini ke kedutaan besar yang ada, kedutaan besar dari negara asalnya. Itu saja. Baik, waktunya masih tersisa 30 detik. Apakah ada dari kelompok kontra yang ingin menambahkan? Silahkan bagi tim pro untuk segera memberikan sanggahan dari pernyataan pada tim kontra. Waktu Anda dimulai dari 2 menit dari sekarang. Bagaimana tim pro? Waktu terus berjalan. Anda masih memiliki waktu 1 menit 35 detik. Izin menyanggah. Waktu Anda tinggal 30 detik saja, Mas. Silahkan, tapi nanti akan segera saya lemparkan ke tim kontra lagi. Silahkan 30 detik dari sekarang. Jadi begini, kalau misalkan menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan kontrak ini banyak juga. Termasuk kalau misalkan kita dari kelompok pro ini, karena masalah biologis juga. Karena orang-orang barat tersendiri, kalau misalkan menghasilkan anak tuh sangat sulit, Bu. Terutama bagi mereka yang mempunyai masalah biologis seperti keturunan itu, sepertinya mereka tuh susah sekali mendapat keturunan karena karena itu, Bu, masalah keturunan mereka tuh susah untuk dihasilkan. Mungkin seperti itu kalau untuk masalah biologisnya. Baik, waktu Anda habis. Maaf, waktu Anda habis. Silahkan dari tim kontra untuk memberikan pernyataan atau sanggahan dari pernyataan sekilas dari tim pro. Waktu Anda mulai 2 menit dari sekarang. Kalau untuk kebutuhan biologis sih kenapa harus kawin kontrak? Itu dulu. Karena kawin kontrak ini menurut beberapa ulama itu sama saja mendekati perbuatan zina. Dan di Islam itu tidak dianjurkan untuk nikah kontrak, atau dalam bahasa Islamnya itu nikah mut'ah. Itu tidak diperbolehkan. Silahkan kelompok Fikran yang ingin memberikan tambahan karena waktu Anda masih 1 menit 30 detik. Masih banyak sekali.
Baik Bu, saya mau menambahkan kalau tadi alasannya karena keterbatasan orang Barat, kenapa kita mau disusah-susahin sama keterbatasan orang Barat dan mau dikontrak cuma karena orang Barat itu tidak bisa menghasilkan keturunan atau susah melakukan keturunan. Dan kalau dipikir-pikir, sangat banyak mudarat dari perkawinan kontrak ini. Apalagi pada perempuan dan anak. Kalau dipikir pakai common sense, tujuan pernikahan ini udah main-main, dan dalam agama sendiri kawin kontrak itu hanya menitik beratkan pada kesenangan belaka. Hukumnya ditimbang dari segi tujuan pembentukannya, jadi haram untuk dilakukan. Sedikit menambahkan. Waktunya sudah Eh, habis Mas Fikran. Waktunya iya, sudah habis udah, ya. Bu. Baik, silakan dari tim kontra untuk memberikan sanggahan dari dua pernyataan yang telah diberikan pada tim kontra. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, selanjut lagi Bu ya. Kalau untuk masalah biologis ini, kan dari sisi sebetulnya sih memang buruk Bu. Maksudnya bukan buruk sih, kayak tidak ada banyak mudaratnya lah. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari segi keturunan, memang orang Barat ini susah menghasilkan keturunan, dan juga jarang juga kalau misalkan orang Barat ini memilih orang yang beragama Islam. Nah, jadi itu mereka itu lebih memilih orang yang satu agama. Bahkan ada yang menikah dengan kawin kontrak ini dengan orang yang ateis misalkan, Bu, yang tidak mempunyai agama. Karena mereka tuh berpikir eh, apa ya? Harus mendapatkan keturunan begitu, Bu. Meskipun ya mungkin banyak menghalalkan segala cara. Seperti itu. Dan juga mereka ini yang orang-orang Barat ini melakukan kawin kontrak dengan orang-orang Asia seperti orang Indonesia itu karena juga masalah ekonomi. Mungkin dari orang sananya itu, dari orang Barat ini mempunyai masalah ekonomi yang cukup berat, dan terus itu orang Indonesia hanya ingin mencari keturunan yang istilahnya, kalau orang dari orang Barat kan bagus-bagus tuh, ganteng-ganteng, cantik. Jadi mereka setuju aja kalau misalkan harus ada kawin kontrak meskipun ya keterbatasan ekonomi. Tapi mereka itu ingin memperbaiki keturunan, mungkin seperti itu, Bu. Kalau untuk masalah ekonominya, karena kan di Indonesia sendiri masih ya kurs mata uangnya masih rendah lah, Bu. Berbeda dengan orang-orang Barat yang keinginannya harta dan harta. Sementara orang Indonesia itu lebih mementingkan kecantikan, terus keturunan yang baik, ya pokoknya istilahnya untuk kedepannya yang lebih baik aja lah. Ini seperti itu, Bu, untuk tanggapan saya dari tim. Baik, terima kasih. Silakan dari tim kontra untuk memberikan sanggahan atau tanggapan dari pernyataan terhadap tim pro. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Saya ingin menanggapi tadi pemaparannya. Dia Mas Bagus tadi berbicara soal budaya kan, budaya Barat. Nah, di sini yang saya tekankan bahwa budaya Indonesia dengan budaya Barat itu berbeda, tidak bisa disatukan. Kalau budaya kita ini masih menjunjung tinggi tata krama, akan tetapi orang Barat itu lebih liberalisme, ya. Dan salah satu yang saya tekankan juga bahwa di dalam bahwa ada tujuan lain dari orang asing untuk menikahi warga negara Indonesia, yang salah satunya itu bisnis. Nah, karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu dijelaskan bahwa orang asing itu tidak bisa memiliki hak atas tanah dan hak atas bangunan di negara Indonesia. Nah, salah satu caranya dia ingin punya tanah atau punya aset di Indonesia itu, ya salah satu cara gampangnya dengan menikahi orang Indonesia itu, Pak. Nah, jadi ada tujuan lain. Jadi menurut saya itu salah satu tujuan untuk menjajah juga, tujuan untuk menjajah negara Indonesia dengan dia menikahi orang Indonesia. Nah, itu saja. Menarik sekali Mas Fikran, Anda memberikan pernyataan yang melingkupi sampai Undang-Undang Pokok Agraria, tapi memang itu saling berkaitan antara satu sama lain, antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan undang-undang yang memuat tentang perkawinan campuran. Baik, silakan ditanggapi dari tim pro.
terhadap pernyataan dari kelompok kontra. Waktu Anda 2 menit dari sekarang, atau Anda ingin berpikir sejenak dengan kelompok Anda selama 2 menit sebelum memberikan pernyataan lagi. Bagaimana Dewan Juri? Apakah kita berikan waktu 2 menit terlebih dahulu? Ini Dewan Jurinya mana? Hadir Bu, hadir. Ya Bu, Kita berikan waktu 2 menit ya, Dewan Juri ya. Ya Bu, Ya. ini harus diberikan waktu Bu, soalnya tanggapannya sangat susah Bu. Baik, kita akan berikan waktu 2 menit. Setelah itu nanti ketika memang dari pihak pro tidak bisa memberikan saran lain, saya akan mengganti dengan tema serupa tetapi dengan masalah yang berbeda. 2 menit mulai dari sudah langsung mau menanggapi atau mau memikirkan dulu nih? saya langsung menanggapi aja Bu. Oke, baik. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Mungkin kalau tadi Mas Pikren bilang karena bisnis, semua itu nggak bisa kita patokan karena bisnis ya. Terkecuali kalau misalkan memang orang itu susah mendapatkan keturunan, terus tuh bagaimana kalau misalkan kita harus berpacuan kepada bisnis ya. Terus itu juga kalau misalkan ini orang Barat yang ingin menikahi orang Asia, biasanya mereka itu nggak menetap di Indonesia. Maksudnya orang yang dinikahi ini orang Indonesia. Biasanya mereka tuh nggak menetap di Indonesia, tetapi mereka tuh hanya sejenak, misalkan kayak ingin meminta restu pada orang tuanya, terus tuh mereka langsung pindah ke warganegaraan. Biasanya seperti itu yang sering terjadi di case-case sebelumnya. Saya pernah lihat itu di beritanya WHO, itu kebanyakan orang Indonesia yang mau menikah dengan orang Barat itu nggak menetap di Indonesia, melainkan mereka menetap di luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh tidak menyalahi, sebetulnya nggak menyalahi aturan, cuman ya salahnya mereka kenapa harus melepas kewarganegaraan dari Indonesia, seperti itu. Mungkin salahnya dari situ. Tetapi kita lihat dari sisi baiknya lagi, kalau misalkan memang banyak positifnya dan banyak banyak manfaatnya, kenapa tidak? Karena saya lihat ya, banyak, apalagi kalau misalkan kita angkat kasus nih seperti sepak bola saja lah. Sekarang saja sepak bola di Indonesia saja itu rata-rata banyak membawa, maksudnya banyak merekrut orang-orang yang naturalisasi dari luar negeri, seperti orang yang lahir dari keturunan Indonesia. Mereka tuh yang jadi orang Indonesia ini masih mencari gitu. Makanya sebetulnya kawin kontrak ini sebetulnya ada manfaatnya juga untuk kemajuan di Indonesia. Cuman banyak sisi negatifnya juga. Mungkin seperti itu sanggahan dari saya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sisa 30 detik. Apakah dari kelompoknya Mas Bagus ingin memberikan tambahan? Hari ini terjadi 2 lawan 1, padahal yang saya pilih ini adalah kelompok-kelompok yang sangat aktif ya. Tapi it's okay lah. Baik, silahkan dari kelompok kontra untuk memberikan pernyataan. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa waktu kita tinggal 10 menit lagi sebelum kita terkeluar sendiri. Silahkan dari kelompoknya Mas Fikran untuk memberikan tanggapan 2 menit dari sekarang. Ya, saya ingin menanggapi. Yang perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, di Fatwa MUI itu sudah jelas diharamkan kawin kontrak. Kenapa harus dipaksa gitu? Dan kalau alasannya untuk keturunan, mengapa harus sama warga negara Indonesia? Apakah dengan dia menikah dengan warga negara Indonesia itu langsung mudah punya keturunan? Itu logikanya dari mana? Itu dulu. Terus untuk tadi juga menyinggung tentang pemain sepak bola, yang harus diketahui bahwa di undang-undang kewarganegaraan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran itu pada saat dia belum memasuki umur 18 tahun, dia itu masih mempunyai 2 kewarganegaraan. Sebelum dia di umur 18 tahun itu baru dia menentukan dia pilih kewarganegaraan mana. Kalau Anda menyinggung tentang pemain sepak bola, contohnya mungkin seperti Irfan Bahdim. Irfan Bahdim itu anak dari perkawinan campuran yang mamanya itu orang Belanda, bapaknya orang Indo. Nah,
pada saat dia belum umur 18 tahun, dia itu mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu Belanda dan Indonesia. Akan tetapi pada saat dia umur 18 tahun, dia memilih untuk ikut Indonesia dan masuk ke timnas. Itu saja. Apakah ada tambahan? Anda masih memiliki waktu 35 detik. Ya, sedikit tambahan Bu, Silakan. sedikit yang seperti dibilang Fikran tadi, dan secara hukum di Indonesia, anak-anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak ini dikategorikan sebagai anak luar kawin. Meskipun diklaim sebagai perkawinan yang sah secara agama oleh para pelakunya, tetapi kawin kontrak bukanlah bentuk ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan tidak tercatat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik, waktu Anda habis. Bagaimana tim pro, Mas Bagus dan kawan-kawan? Apakah ingin mendapatkan penambahan waktu untuk berpikir atau akan langsung menanggapi pernyataan dari pihak lawan? Menanggapi. Dari tim pro ya ini ya? Iya. Oh iya. Baik, silakan waktu Anda 2 menit dari sekarang. Tadi kan Pipon kayak berlawanan gitu sama aturan dari MUI. Tapi kan di Indonesia itu nggak cuma ada yang beragama Islam, tapi ada berbagai macam-macam agama gitu. Jadi nggak bisa juga kita harus menyamaratakan semua aturan karena mayoritasnya Islam. Dan kata Fikram tadi, kenapa harus nikahnya sama orang Indonesia? Kan nggak logis. Ya gimana dong? Kan kita sekarang sudah membahas perkawinan campuran, yaitu WNA yang menikah dengan warga Indonesia. Makanya kita bahasnya WNA yang menikah dengan Indonesia, bukan yang nggak logis. Tapi memang masalahnya ya tentang ini. Gitu. Bagaimana? Ada tambahan lain dari pernyataan yang telah diberikan oleh Nadia selaku tim pro? Saya Saya ingin mau- menambahkan, Bu. Silakan, Mbak. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa hubungan kawin kontrak dapat memperlancar aktivitas komunikasi dan memastikan kebutuhan dari kedua belah pihak dapat terpenuhi. Nah, ini juga bisa untuk saling berkomunikasi secara lancar gitu. Nah, juga kan bukan cuma kebutuhan komunikasi, tapi ada juga kebutuhan seksual gitu. Nah, Halo, Mbak Winda. Sudah selesai, Mbak Winda? sudah Bu. Oh, baik. Masih ada waktu 20 detik. Mas Bagus, apakah mau masuk? Boleh Bu. Ya, silakan. Benar kata yang dikatakan tadi sama Mbak Nadia itu benar. Karena kita kan di sini kan menjunjung tinggi namanya toleransi ya Bu. Apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali agamanya. Dan betul juga kalau misalnya kita itu nggak bisa, maksudnya berpatokan ke MUI. Nggak semua orang di Indonesia itu kan orang beragama Islam. Jadi kita nggak bisa juga kita istilahnya berpatokan sekali dengan MUI. Nggak bisa juga Bu. Ini seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita tadi bahas tadi dari Mbak yang satu tadi, bilangnya kalau misalkan kita memperlancar bahasa, betul juga Bu. Karena di Indonesia sendiri kita juga dituntut untuk istilahnya bisa berbicara bahasa Inggris, harus fasih, dan semua itu menuntut kita untuk bisa segala hal lah dalam bahasa asing. Mungkin seperti itu Bu. Baik, silakan dari kelompok kontra. Maaf, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok kontra untuk memberikan pernyataan atau sanggahan. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Mungkin ada kekeliruan tadi. Yang saya bahas tadi perkawinan kontrak, bukan yang saya permasalahkan perkawinan campurannya. Nah, yang jadi masalah, apakah ada data bahwa yang melakukan perkawinan itu rata-rata bukan non-muslim? Pasti rata-rata muslim juga yang melakukan kawin kontrak itu dulu. Nah, karena negara ini mayoritas muslim, kenapa fatwa MUI harus dikesampingkan? Nah, dan tadi juga menyinggung masalah bahasa. Apakah harus dengan kawin kontrak untuk belajar bahasa? Itu dulu. Mantap juga kalau kawin kontrak baru bisa belajar bahasa. Silahkan bagi yang mau menambahkan. Anda masih punya waktu 1 menit.
Baik sih ya, saya ingin menambahkan dari kelompok kontra. Tadi kelompok pro itu mengatakan menghalalkan segala macam cara untuk melakukan perkawinan kontrak. Nah, di sini saya sebagai tim kontra itu sangat-sangat menyanggah sekali karena pada dasarnya kawin kontrak itu sangat banyak sekali efek negatifnya, terutama pada perempuan. Terus juga menurut Menteri Agama itu kawin kontrak itu sifatnya tidak langgeng sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan dari tim pro untuk memberikan sanggahan dari dua pernyataan yang telah diberikan oleh Fikran dan Billy. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Saya juga akan menyanggah karena Fikran minta data tentang apakah katanya ada data tentang orang yang selain beragama Islam gitu yang menikah kontrak. Untuk Fikran, apakah juga memiliki data bahwa semua yang menikah secara perkawinan campuran atau kawin kontrak itu semuanya adalah Islam? Kalau memang maksud saya itu kalau memang ada, jangan hanya berpatokan pada MUI karena di Indonesia tidak hanya ada negara hanya yang beragama Islam. Kalau memang ada cara yang lain untuk yang beragama non Islam ini, ya kasih tahu juga dong gitu. Kayak ini jangan karena mayoritasnya Islam kita hanya melepas yang beragama non Islam gitu, soalnya itu bukan juga tanggung jawabnya peraturan Indonesia gitu. Seolah-olah peraturan Indonesia ini hanya dibuat untuk orang-orang Islam gitu. Dan untuk tadi Billy ya yang ngomong katanya menghalalkan segala cara. Kita tuh bukan menghalalkan segala cara, tapi memang ada beberapa cara yang bisa melakukan kawin kontrak gitu. Misalnya kalau ada juga beberapa orang Indonesia yang takut gitu untuk nikah. Mungkin dengan adanya kawin kontrak dia bisa merasakan gitu pernikahan yang diinginkannya, atau mungkin dengan kawin kontrak dia malah menemukan perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang dia impikan dengan mendapatkan kekerasan terus dalam rumah tangga. Kan dengan kawin kontrak dia itu akan bisa membantu cara dia berpikir tentang pernikahan. Baik, waktu Anda habis. Kita akan memasuki sesi kedua. Silahkan nanti Anda bergabung kembali pada link yang sama karena sesi ini akan saya akhiri. Silahkan untuk bersiap-siap. 5 menit lagi kita akan join pada link yang sama. Dengan saya akan memberikan clue yang masih selingkup dengan tema ini. Terima kasih. Kita berjumpa 5 menit lagi pada link yang sama. Saya akhiri dulu pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.